Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan yang berjudul Pendidikan Islam Masa Penjajahan Belanda. Sejarah dan kondisi Islam pada masa penjajahan Belanda. Pemerintah Belanda mulai menjajah Indonesia pada tahun 1619, yaitu ketika Pieter Khouw menduduki Jakarta. Kemudian Belanda satu demi satu memperluas jajahannya ke berbagai daerah dan diakui bahwa Belanda datang ke Indonesia bermotif ekonomi, politik, dan agama. Tahun 1882 Masehi, pemerintah Belanda membentuk satu badan khusus untuk mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam. Pendidikan Islam di Indonesia pada masa penjajahan menurun kualitasnya dibandingkan masa sebelumnya. Kerajaan Islam Belanda sebagai penjajah pada masa itu tidak memperdulikan perkembangan pendidikan di Indonesia, terutama Islam, karena Belanda sendiri menganut agama Nasrani. Bahkan Belanda cenderung menghalangi pendidikan Islam di Indonesia. B. Kebijakan pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda. Tahun 1607 Masehi, VOC mendirikan sekolah pertama kali di Ambon. Tujuan utama pendirian sekolah tersebut adalah untuk menghilangkan pengaruh agama Katolik yang telah disebarkan sebelumnya oleh Portugis dengan menyebarkan agama Protestan. Maka sejak itu pemerintah Belanda merumuskan politik pengajaran bagi masyarakat Hindia Belanda dengan nama politik etis yang menggunakan 3 sila sebagai slogannya, yaitu irigasi, edukasi, dan imigrasi. Namun dalam pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari upaya mempertahankan daerah jajahannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan poin yang selanjutnya, yaitu mengenai lembaga dan kurikulum pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan Islam disebut juga dengan Bumi Putra, karena yang memasuki pendidikan Islam seluruhnya orang pribumi Indonesia. Pada masa ini terdapat 3 sistem pendidikan Islam. Yang pertama yaitu sistem pendidikan peralihan Hindu-Islam. Sistem ini merupakan sistem pendidikan yang masih menggabungkan antara pendidikan Hindu dengan Islam. Pada garis besarnya, pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan 2 sistem, yakni sistem keraton dan juga sistem pertapa. Yang kedua adalah sistem pendidikan surau. Sistem pendidikan di surau tidak mengenal jenjang atau tingkatan kelas. Metode utama dalam proses pembelajaran di surau dengan memakai metode ceramah, membaca, dan juga menghafal. Dan yang ketiga adalah sistem pendidikan pesantren. Pada sistem pendidikan pesantren ada 3 metode yang digunakan, yaitu metode surogan atau layanan individual, yaitu bentuk belajar mengajar di mana kiai hanya menghadapi seorang santri yang masih dalam tingkatan dasar atau sekelompok kecil santri yang masih dalam tingkatan dasar. Yang kedua adalah metode wetunan atau bandungan atau layanan kolektif, yaitu metode mengajar dengan sistem ceramah. Kiai membaca kitab di hadapan kelompok santri tingkat lanjutan dalam jumlah besar pada waktu tertentu, seperti sesudah sholat berjamaah subuh atau isya. Dan yang terakhir adalah menggunakan metode musyawarah, yaitu belajar dalam bentuk seminar ataupun diskusi untuk membahas setiap masalah yang berhubungan dengan materi pelajaran santri di tingkat tinggi. Kurikulum serta materi pendidikan Islam di saat masuknya Islam ke Indonesia hingga sebelum kemerdekaan sangat dipengaruhi oleh situasi sosial dan politik saat itu, hingga mengakibatkan sistem kurikulum dan materi pendidikan pun bervariasi sesuai dengan konteks zamannya. Kurikulum pendidikan Islam pada masa kolonialisme Belanda adalah salafiyah pesantren dan juga sekolah Islam. Materi pendidikan yang dipelajari di salafiyah adalah mengkaji kitab-kitab klasik, sedangkan materi pendidikan yang dipelajari di sekolah Islam adalah mempelajari ilmu agama dan umum. Tujuan pendidikan Islam
Dari masa awal perkembangannya hingga pengaruh kebijakan kolonialisme penjajah sangat diwarnai dengan berbagai latar belakang yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat pada setiap zamannya. Tujuan pendidikan Islam pada masa kolonialisme Belanda secara singkatnya ada 5, yaitu untuk membentuk mental keagamaan, menjauhkan pendidikan dari kebijakan Belanda, menciptakan para kader bangsa yang anti penjajah, mencerdaskan bangsa, dan membangun kurikulum pendidikan yang berbasis agama dan umum.